Ya Rabbana Jalamna ampusana Ya Rabbana Ikfir junubana Ikfir lana Wa walidaina Warhamhuma kama Rabbayana sigara Ikfir lana ala qati'atina Ikfir lana ala jahlina Anta a'lamu bihi ala israfina Ikfir lana bi kulli amrina Ya Rabbana zalamna ampusana Ya Rabbana ikfir zunubana ikfir lana wa walidaina warhamhuma kama Rabbayani saghira Ya wasi'al ghafur ikfir ma qadamna wa yaqdudal ghafar ikfir ma akharna Ya Ghafural Karim ikfir ma asrarna Ya Ghafaral Latif ikfir ma a'lanna Ya Rabbana zalamna ampusana Ya Rabbana ikfir zunubana Ya birlana wa walidaina warhamhuma kama Rabbayana sigara Ya Rabbana salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi tawabin sayyidil awalin sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi Ya Rabbana zalamna ampusana Ya Rabbana ikfir zunubana ikfir lana wa walidaina warhamhuma kama Rabbayana sigara Ya Jal Jalali Ya Halimar Rahim ikfir li ummati Sayyidi Muhammad was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abu Hasan As-Sajili wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa bi kitabihi Risalatul Amin di Syekh Abu Hasan As-Sajili wa halur rumus wa mafatihul kunus insyaallah li kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihi ma wa lumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah memberkahi hidup kita,
Allah membukakan kepada kita cahaya-cahaya dalam hati kita dan membersamakan kita kepada baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah meluaskan juga rezeki kita semuanya, rezeki anak-anak kita, handai tolan kita, tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah, atasnya Fa'lam, ketahuilah, annal birra allatifu, ketahuilah kata saya, sesungguhnya kebaikan Allah itu allatifu, sangat lembut. Nah, Allah ini, kebaikan Allah itu sangat lembut. Sementara sifat nafsu kita manusia, kita itu suka yang lebih terasa, sehingga akhirnya kita tidak mengenal Allah. Akhirnya kita ingin Allah itu nang kayak Jakakawa tuh, Allah tuh timbul cahaya nang kayak apakah, kayak besar sebagai di hadapan kita, seperti itu, berwujud langsung. Itu hawa nafsu manusia seperti itu. Iyalah. Tapi Allah memperkenalkan dirinya tidak seperti itu. Wa annal birra al-latif, Allah itu justru sesungguhnya, Allah itu maha baik, itu adalah maha lembut ketika engkau contoh dalam hidup sehari-hari. Ketika Allah menguatkan kita dalam hidup ini adalah merasa kita ini sebenarnya menghirup oksigen. Iyalah, ada merasa kita menghirup oksigen nih, tapi kita kalau hidup. Sebegitu lembutnya Allah memberikan kekuatan kepada kita melewati oksigen salah satunya, kita tidak merasa. Per detik, per saat kita ditopang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditemukan secara ilmu pengetahuan di alam semesta ini ada oksigen, katanya karena oksigen inilah kita bisa hidup. Akhirnya pikiran manusia bahwa kita ini hidup karena oksigen. Kalau tidak ada oksigen kita tidak bisa hidup. Padahal yang menyediakan oksigen itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembut sekali kan, sampai-sampai kita tidak merasa. Dan anehnya kita tidak merasa ajaib dengan oksigen itu. Adalah ajaib. Tidak ada ajaib, tidak rasa ada hebat. Oksigen itu ialah, padahal kalau dihilangkan Allah oksigen, mati kita. Subhanallah. Yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu apa tadi? Allah itu tampak langsung di hadapan kita. Padahal oksigen diberinya kita per detik itu maha hebat. Tapi kehebatan Allah ditutupi dengan kelembutannya. Tubuh kita dari kecil sampai besar, makin besar, iyalah, sampai pada ukuran dewasa seperti sekarang ini. Merasalah kita? Tidak merasa kita. Siapa yang menumbuhkan itu? Mungkin pikiran kita, tanaman, makanan yang kita makan, iyalah, itu membesar. Padahal sebenarnya disitulah pertolongan Allah, kelembutan Allah menolong manusia tanpa disadarinya. Baru manusia ribut kalau dia kena penyakit. Ya Allah, kena penyakit lo ribut teh. Kenapa nih? Kenapa ini? Karena setiap detik itulah Allah memperkenalkan dirinya. Per detik itu Allah memperkenalkan dirinya. Per detik itu juga kita tidak tahu betapa Allah itu al-latif. Yulatahu abdahu ad-da'ibu, Allah melembutkan hambanya yang lemah itu. Fayu'amiluhu, dan beramal bisifatil ibdali, dengan sifat-sifat semuanya karena karunia Allah. La bisifatil jalal, bukan dengan sifat-sifat jalal. Allah lebih memperkenalkan kepada hambanya itu dengan sifat-sifat jamal awil ibdal. Jamal itu pun dibungkus Allah dengan sifat-sifat ibdal. Ibdal itu sifat-sifat
padilat kelebihan. Manusia bisa pintar, ya lah. Dari tahun ke tahun manusia bisa mengembangkan diri, mengembangkan teknologi, mengembangkan kemampuan. Dulu orang tidak bisa berjalan air, bisa bikin perahu sampan, ya lah. Nah, dari jarak tertentu dengan waktu tertentu makin teknologi berkembang lagi, manusia menjadi bisa berjalan antara pulau yang sangat jauh dengan menggunakan mesin. Luar biasa kan perkembangan manusia, bahkan manusia bisa terbang dengan menggunakan pesawat. Pintar kalau manusia nih. Itu menampakkan Allah memberikan dengan cara lembutnya, dengan cara ibdal, karunia-karunianya sebagai bukti jamal Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu law aminka bi sifati jalalihi litaqta'at niyatu qalbika qabla al-wusuli ilahi. Andaikan Allah memperkenalkan kepadamu dengan sifat-sifat jalalnya, kebesarannya, litaqta' niyatu qalbika, pastilah lepas jantungmu, pasti lepas kibalil wusuli ilahi, dari sisi wusulmu kepada Allah. Jika Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita nih, melewati kebesaran Allah, jalal Allah, langsung copot jantung kita nih, langsung hilang kita, kada jadi mati, kita meninggal. Kenapa? Tidak bisa lagi kita berdaya, tidak bisa lagi mampu. Makanya inilah yang terjadi pada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya ingin melihat Tuhan. Wahai Musa, katakan kepada Tuhanmu, tampakkan dirinya kepada kami. Ya Tuhan, kada sanggup. Maka kalian tidak sanggup, tapi tetap memaksa. Akhirnya beberapa orang berangkat bersama Nabi Musa. Allah akan tampak maka di gunung itu pun, gunung itu hancur, dan semua yang tadi berdiri itu semuanya pingsan dan mati. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan sebagian daripada kaumnya yang kemudian dihidupkan Allah kembali. Itu sebuah gambaran betapa jantung kita akan copot. Misal pian mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhan. Begitu pian ujar Tuhan, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah, Allah itu ahad, Allah itu esa. Begitu pian bisa mengucapkan itu, maka lalu kemudian Allah menjadikan segala ucapan pian itu jadi kun payakun. Lalu jar pian hendak bisi sepeda motor di muka rumah, langsung ada sepeda motor di rumah. Bisa copot jantung pian, tak kajut pian, ya kah? Pingin bisi rumah ada di muka rumah, langsung wah takjub pian. Jadi sebagian juga nanti orang-orang di surga ada yang masih sempat berucap alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Melihat surga begitu indahnya. Nah, itu surga aja tuh keindahannya, belum lagi kebesaran Allah. Sebagian mereka tidak terucap lagi, pelongo-pelongo aja kagum terhadap keindahan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, bagaimana indahnya surga itu aja, apalagi diri Allah mungkinnya. Makanya wujuhu yaumaidin nadirah wa ila rabbihim nadirah, itu di dalam Al-Quran berseri-serilah wajah orang muslim itu karena mereka melihat Tuhannya. Itu digambarkan dengan bukan jalal Allah tapi jamal Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya Allah memperkenalkan kepada kita dirinya itu selalu melewati keindahan-keindahan Allah. Hanya orang tertentu yang bisa menilik, mengetahui tentang jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keindahan itulah, tetapi itu menunjukkan Allah itu maha lembut. Dan disitulah juga kita harus memahami diri kita, memacu diri kita, memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang lembut, yang tidak mungkin dipikirkan, dirasakan oleh orang selama ini. Imbah di bom Iran kah, Amerika kah, atau apakah, hanya Allahu Akbar ya Allah. Imbah negara perang hanya Allahu Akbar ya baru
terkejut. Padahal yang lebih dahsyat daripada itu, setiap hari kita hirup udara ini, oksigen ini, pemberian, penyediaan, pelayanan Allah yang maha lembut kepada diri kita, itu lebih dahsyat daripada semua itu. Nah, itu maksudnya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qamaruna ya sayyidana Muhammadin Rasulillah, qulubuna mu'alaqatum bika ya Rasulullah, Rabbi ij'al afdalas salawatika abadan ala Rasulillah, salatan tarba'una biha fi maqamatil astifaiyati ma'a Rasulillah. Qamaruna ya sayyidana Muhammadin Rasulillah, qulubuna mu'alaqatun bika ya Rasulullah, kuntu raja'ana salawatullah alaika ya Rasulullah, nuridu an nakuna maka bis-salati was-salami ya Rasulullah. Qamaruna ya sayyidana Muhammadin Rasulillah, qulubuna mu'allaqatun bika ya Rasulullah, kam inna mushtaqun lilqa'ika ya Rasulullah, tahiyatun lillah salawatina wa tahiyatina laka ya Rasulullah. Qamaruna